Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dian Anggracia sebagai moderator, Nur Afifah sebagai penyaji, Sri Tuti sebagai penyaji, Vika Amelia sebagai penyaji. Untuk penyampaian materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang malnutrisi dan alternatif penanggulangannya. Malnutrisi. Malnutrisi adalah keadaan di mana tubuh kita tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Malnutrisi dapat juga disebut keadaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan. Hal ini biasanya terjadi karena asupan makanan terlalu sedikit ataupun pengambilan makanan tidak seimbang. Selain itu, kekurangan gizi dalam tubuh berakibat terjadinya malabsorpsi makanan atau kegagalan metabolik. Lanjut yaitu ada 5 malnutrisi. Yang pertama itu KEP, kekurangan energi protein. Yang kedua KVA, kekurangan vitamin A. Yang ketiga yaitu AGB, anemia gizi besi. Yang keempat itu GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Dan yang kelima obes yaitu obesitas. Masuk ke yang pertama yaitu KEP. KEP yaitu kekurangan energi protein. Merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. KEP disebabkan karena defisiensi makronutrien atau zat gizi makro. Meskipun sekarang ini terjadi pergeseran masalah gizi dari defisiensi makronutrien ke defisiensi mikronutrien. Namun beberapa daerah di Indonesia memiliki prevalensi kekurangan energi protein masih tinggi, yaitu besar dari 30%, sehingga memerlukan penanganan intensif dalam upaya penurunan prevalensi kekurangan energi protein atau KEP. Lanjut ke penyakit akibat KEP, ini dikenal dengan kwashiorkor, marasmus, dan marasmus kwashiorkor. Untuk yang pertama yaitu kwashiorkor memiliki ciri-ciri gejala sebagai berikut. Wajah membulat dan sembab, pandangan mata layu, rambut tipis, kemerahan seperti rambut jagung, perubahan status mental seperti cengeng dan rewel, pembesaran hati, otot mengecil, diare, dan anemia. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vika Amelia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dian. Materi selanjutnya itu penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan energi protein. Penyakit yang selanjutnya itu marasmus. Di mana ciri-ciri dari marasmus ini yang pertama, tubuh tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, kulit keriput, perut cekung, tekanan darah, detak jantung dan pernafasan berkurang. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu marasmic kwashiorkor, di mana gambaran klinik merupakan campuran dari beberapa gejala klinik kwashiorkor dan maramus, disertai dengan adanya edema yang tidak mencolok. Upaya penanggulangan kekurangan energi protein yang masih banyak diderita oleh wanita hamil, bayi dan balita serta anak sekolah dasar, terutama di desa-desa miskin sangat meningkat. Oleh karena itu, masalah ini sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga. Kegiatan penanggulangan ditekankan pada pentingnya keterpaduan kegiatan penyuluhan gizi, peningkatan pendapatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan KB dalam mewujudkan keluarga sejahtera, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan UPGK dan Posyandu. Kemudian selanjutnya KVA atau kekurangan vitamin A, di mana kekurangan vitamin A ini merupakan masalah kesehatan utama di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kekurangan vitamin A terutama sekali mempengaruhi anak kecil. Di antaranya mereka yang mengalami defisiensi dapat mengalami seroptalmia dan dapat menjadi kebutaan serta pertumbuhan yang terbatas, pertahanan tubuh yang lemah, eksaserbasi infeksi serta meningkatnya risiko kematian. Berikut adalah gejala-gejala akibat kekurangan vitamin A. Yang pertama, mata kering, sulit melihat di malam hari, kulit kering, kuku pecah-pecah, adanya luka pada mata atau ulkus kornea,
kebutaan, bintik putih di mata, dan gangguan pertumbuhan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu dalam rangka penanggulangan KVA, upaya penyuluhan gizi terus dilakukan untuk meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan, terutama bagi anak balita. Selain itu, secara lebih selektif pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi dilanjutkan terutama untuk daerah yang masih rawan KVA. Demikian pula diupayakan fortifikasi vitamin A pada bahan pangan tertentu dengan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha. Perhatian khusus akan diberikan untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dalam menanggulangi masalah KVA di berbagai daerah selama PJP agar situasi yang telah membaik dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Selanjutnya yaitu AGB atau anemia gizi besi. AGB atau anemia gizi besi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang tidak hanya terjadi pada bayi, balita, dan ibu hamil, tetapi juga pada anak sekolah termasuk remaja putri. Berdasarkan pada data WHO tahun 2001 di Indonesia, remaja yang menderita anemia berkisar 41,4% sampai 66,7%, sedangkan di Provinsi Aceh 30,2% WUS menderita anemia. Selanjutnya, gejala anemia gizi besi. Yang pertama, mudah lelah dan lemah. Yang kedua, nafsu makan menurun, terutama pada bayi dan anak-anak. Yang ketiga, nyeri dada, detak jantung menjadi cepat, dan sesak nafas. Yang keempat, pucat. Yang kelima, pusing atau pening. Yang keenam, kesemutan pada kaki. Dan yang ketujuh, lidah bengkak atau terasa sakit. Selanjutnya, penanggulangan AGB terutama pada wanita hamil ditingkatkan dengan cara meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi disertai pemberian pil besi secara komplementer pada kasus khusus dengan cara yang lebih efektif. Upaya yang lain adalah fortifikasi bahan makanan yang banyak dikonsumsi penduduk rawan AGB dengan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha. Selanjutnya, GAKY atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka cukup lama. GAKY dapat menyerang siapa saja, baik perempuan, pria, anak-anak, dewasa, maupun orang tua yang tinggal di daerah kekurangan yodium. Selanjutnya, perhatian lebih besar diberikan pada upaya penanggulangan masalah gangguan akibat kekurangan yodium, di mana mengingat dampak negatif terhadap perkembangan kecerdasan dan mental anak. Untuk itu diadakan pengaturan keharusan untuk menambahkan zat iodium pada garam untuk dikonsumsi. Demikian pula kegiatan penyuluhan pengawasan umum, penindakan hukum atas pemalsuan mutu garam beriodium makin ditingkatkan karena lokasi penderita gangguan akibat kekurangan iodium umumnya tersebar di daerah terpencil. Tanggung jawab lebih besar dari pelaksanaan iodisasi garam diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama untuk daerah-daerah rawan gangguan akibat kekurangan iodium. Selanjutnya itu pelaksanaannya merupakan upaya terpadu berbagai sektor dengan dukungan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Sementara itu, melanjutkan upaya lain untuk penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium seperti pemberian kapsul iodium, iodisasi air minum, dan cara lain yang efektif dan efisiensi sesuai dengan perkembangan iptek.
terakhir yaitu obesitas, di mana obesitas merupakan suatu penyakit multifaktorial yang terjadi akibat akumulasi jaringan lemak berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan. Obesitas terjadi bila besar dan jumlah sel lemak bertambah pada tubuh seseorang. Sebagian besar obesitas disebabkan karena interaksi antar faktor genetik dan faktor lingkungan, antara lain adalah aktivitas, gaya hidup, sosial ekonomi, dan nutrisional. Penyebab obesitas yang pertama ada genetik, kedua ada aktivitas fisik, selanjutnya perilaku makan, neurogenik.